abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto menyalahi undang-undang. Itu bukan pernyataan saya, ini pernyataan Pak Suhadi, C. Suhadi, lawyer, pakar hukum, koordinator tim hukum Merah Putih. Ini pernyataan yang saya baca di sebuah berita di Tribun dan di Suara Merdeka ya Iya, Pak ya. betul. Tulisannya Pak Suhadi juga, Iya. dan ini membuat saya terhenyak dan saya tertarik untuk ngobrol dengan Pak Suhadi. Karena Pak Suhadi ini kita tahu pendukung garis keras Pak Jokowi dan Prabowo. Gitu ya. Prabowo Gibran. Dan Prabowo Gibran, Iya. ya. Dari Pak Jokowi dan Prabowo Gibran sekarang. Ini kritik yang menurut saya patut untuk kita camkan gitu, kita simak gitu. Dan menyalahi undang-undang di sini artinya kan berarti sesuatu yang serius. Kalau kita lihat penjelasan dari Pak Suhadi, kira-kira nanti Pak Suhadi akan menjelaskan lebih jauh ya. Kira-kira abolisi itu sudah telat. Kalau amnesti itu terlalu awal, gitu Pak ya. Betul. Jadi yang satu Belum masanya. Iya, abolisi udah telat karena udah lewat harusnya pas pra penuntutan atau saat penuntutan. Kalau amnesti harusnya inkrah dulu, Ya. gitu. Jadi yang satu itu too late, yang satu too early, gitu. Itu yang menyalahi undang-undang itu. Nah, gimana Pak Suhadi? Duduk perkaranya gimana ini Pak? Sebelumnya saya bukan bermaksud untuk menjadi hal-hal yang kontraproduktif, bukan. Tapi saya mengkritik hal-hal yang positif berkaitan bagaimana pemerintahan ini ke depan bisa berjalan dengan baik. Ya. Karena kenapa? Pesan-pesan moral itu harus betul-betul berlandaskan kepada undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku. Jangan sampai kita, misalnya ada persoalan-persoalan yang udah memang kita melihat, oh ini kayaknya kurang tepat. Terus kita diam aja, kayaknya juga itu nggak elegan. Ya. Karena kan kita mencintai pemimpin kita. Ya. Prabowo Gibran ini pemimpin yang kita lagi dukung, ya, terutama saya. Ya. Ya. Jadi betul-betul kalau memang konteksnya dalam penegakan hukum, kita akan dukung. Nah sekarang saya bukan dalam konteks tidak mendukung, tetapi saya mengkritisi. Ya, ini terkait dua hal yang lagi rame nih sekarang. Yang pertama itu berkaitan dengan abolisi. Apa itu abolisi? Ya, terus terkait dengan amnesti. Abolisi diberikan kepada Tom Lembong, ya, amnesti diberikan kepada Hasto. Dua-dua kalau dilihat dari kejadian peristiwa perkaranya itu sedang mengajukan upaya hukum banding. Ya. Tom Lembong itu sedang mengajukan banding. Jaksanya juga kalau tidak salah sedang mengajukan banding. Demikian juga Hasto sedang mengajukan banding. Ya. Nah sekarang kita mau lihat dulu apa sih sebetulnya dan ketentuan apa yang mengatur tentang abolisi dan amnesti. Itu diatur. Oh ya, saya jelaskan dulu. Abolisi dan amnesti itu dibenarkan kok diberikan oleh presiden kepada orang-orang yang terkena perkara pidana, ya. Itu Undang-Undang Dasar 1945 ya yang sudah diamandemen terutama di pasal 14 angka 2 kalau nggak salah ya. Nah itu di situ ditentukan bahwa abolisi dan amnesti itu hak presiden untuk memberikan kepada orang-orang yang terkena kasus pidana. Nah sekarang kalau kita melihat lagi, sebetulnya turunan dari pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu apa gitu ya. Ini kan harus ada turunannya. Karena Undang-Undang Dasar itu nggak berdiri sendiri. Ya. Dia harus mempunyai turunan. Ya. Turunan itu biasanya undang-undang. Ya. Undang-undang apa yang menjadi turunannya? Kalau saya lihat sesuai juga dengan pernyataan Pak Yusril di Kompas TV, ya, itu undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1945. 54. Oh ya, 54. Ya, sorry, 54. Undang-undang darurat. Saking ku semangat nih saya. Ya, maaf. Ya, jadi Undang-Undang Darurat tahun 1954. Ya. Nanti yang bagian itu bisa kita Iya, nanti kita tampilkan. Nah, terus kemudian di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Darurat 1954 itu ini hanya 5 pasal aturannya ya. Itu dibuat pada zaman
Presiden Soekarno ya. Dan itu menjadi turunan. Kenapa menjadi turunan? Karena undang-undang yang lain terkait masalah abolisi dan amnesti itu tidak ada. Sehingga ini patut ya kita jadikan kita jadikan dasar ya sebagai turunan daripada undang-undang dasar. Dan undang-undang darurat ini yang nomor berapa Pak? Undang-undang darurat nomor berapa? Nomor 11 nomor 11 tahun tahun 54 ini isinya 1954. hanya 5 pasal dan hanya mengatur 2 abolisi dan amnesti. Cuma itu aja, 2 pasal itu aja. Ya. Nah, berkaitan dengan masalah abolisi, yang lagi rame kan nih abolisi. Karena kan kelihatannya udah kayak apa aja nih ya, diberikan abolisi bukannya diem ya kan, malah wah kayak apa terjang sana, terjang sini, hakim mau dilaporkan dan lain sebagainya. Melaporkan hakim. Iya, padahal kalau kita lihat semangat dari Pak Prabowo sebagai presiden ya, sebagai kepala negara, itu kan negara supaya dalam keadaan kondusif. Nah ternyata nggak dibuat kondusif juga tuh setelah diberikan ini. Oke, kita bahas sekarang. Nah berkaitan dengan abolisi ya, itu diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 11 1945 dan 54 ya, maaf salah lagi nih. Terus diatur juga dalam pasal 4 ya, undang-undang yang sama ya tahun 1954 ya. Itu diatur berkaitan dengan masalah 2 pasal tadi, abolisi dan amnesti. Nah, sekarang kita lihat kapan sih yang namanya abolisi itu diberikan? Undang-undang tuh jelas banget di situ ya, undang-undang berkaitan dengan pemberian abolisi ya. Abolisi itu diberikan pada saat dilakukannya penuntutan ya. Gitu. Jadi pada saat penuntutan. Nah, kalau kita lihat parameter penuntutan ya, kalau kita lihat lagi nih secara kacamata hukum, apa sih yang disebut dengan penuntutan ya? Penuntutan di sini adalah penuntutan yang dilakukan oleh jaksa ya, baik itu dalam kasus pidana umum maupun kasus pidana khusus ya. Itu misalnya berkaitan dengan tuntutan itu ada di tangan kejaksaan ya, jaksa KPK maupun jaksa di Kejaksaan Agung. Dan jaksa ini masih ranahnya eksekutif. Eksekutif gitu, ya. Oh ya, ini juga ranahnya ranah eksekutif. Makanya undang-undang darurat itu menekankannya kepada kepentingan-kepentingan eksekutif ya. Makanya dikatakan sebagai ya hal penuntutan gitu ya. Jadi pada saat penuntutan dan penuntutan itu adalah merupakan rangkaian perkara pidana yang sudah diproses dan sudah dinyatakan P21. Itu boleh diambil abolisi. Presiden boleh mengambil alih peran Kejaksaan Agung untuk meniadakan tuntutan. Karena kan kalau perkara P21 menurut kebiasaan itu sudah dinyatakan lengkap ya. Itu udah tahap 2 dan sudah dinyatakan lengkap dan perkara akan diajukan ke pengadilan ya. Nah, karena kewenangan presiden di sini ya dalam pemberian abolisi, maka penuntutan ya yang harusnya diajukan kepada pengadilan itu ditiadakan. Dianggap perkara berhenti di sini, gitu kan. Tetapi momen yang belum lama ini terjadi, itu perkara sudah masuk kepada ranah persidangan dan sudah ada putusan ya, sudah naik banding dan lain sebagainya. Nah, menurut saya, bukan menurut saya nih, menurut undang-undang harusnya sudah nggak tepat gitu ya. Udah nggak boleh dikatakan. Udah telat, Pak ya. Iya, udah telat. Karena kenapa? Kan udah dilakukan banding ya, udah dilakukan putusan. Artinya ada beberapa tahapan ya itu yang sudah nggak sesuai lagi dengan parameter undang-undang tadi. Karena dikatakan bahwa pada saat penuntutan ya, konteksnya di situ. Nah, penuntutan udah berjalan kok. Perkara diajukan ke pengadilan, pengadilan sudah menyidangkan, kemudian pengadilan juga sudah memutus ya, dan putusan itu sudah dinyatakan banding. Ini kan kewenangan ada di tangan yudikatif. Gitu. Itu berkaitan dengan masalah abolisi. Nah, terkait dengan amnesti. Amnesti harusnya kalau kita melihat pada parameter Undang-Undang Nomor 11 1954 itu juga harusnya nggak bisa. Karena dikatakan di dalam pasal 4 ya, Undang-Undang Darurat tersebut telah melakukan tindak pidana yang nyata. Artinya tindak pidananya sudah selesai, pidananya sudah inkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap gitu kan. Nggak bisa dalam keadaan banding dan lain sebagainya.
harusnya kemarin untuk memainkan cantiknya persoalan ini, ya, Hasto itu nggak boleh banding dulu atau Oke, katakanlah kalau udah banding itu juga nggak perlu dilanjutkan, cabut dulu bandingnya. oke. Demikian juga jaksa. Hmm, Harusnya ya itu juga mencabut banding. Kemudian peran presiden baru memberikan amnesti amnesti kepada karena Hasto gitu kan. Nah, terus kemudian berkaitan dengan menyangkut masalah-masalah amnesti tadi, kalau itu dilakukan ya tadi ya Hasto mencabut bandingnya, terus kemudian juga, jaksa mencabut bandingnya, ini perkara berarti inkrah panbuis, oke. artinya sudah berkekuatan hukum. Nah, itulah wilayahnya dikatakan kebebasan dari kepala negara untuk mengambil alih peran-peran tersebut ya, untuk tidak menjalankan tindak pidana. Karena ada Hmm, pembeda nih di dalam persoalan ini. Jadi berkaitan dengan masalah amnesti, itu bukan menghapuskan pidana, menghapuskan masa tahanan. Pidananya tetap dong, dia udah ya, kena kok. Kan oke. gitu, udah dituntut sekian, ya itulah pidana yang memang apa namanya, melekat kepada Hasto. Ya. Tetapi ya, perkara pidana yang sudah dijatuhkan hukuman sekian tahun, itu nggak perlu dijalankan. Hmm, Itu kira-kira. jadi pengampunan itu dengan sendirinya mengasumsikan si orangnya ini tetap adalah bersalah gitu Pak Iya, ya? bersalah, tetap Ya bersalah. karena namanya Cuma juga nggak perlu menjalani hukuman. hukuman, Kan ada oke. hukuman tuh, Ya ya. sekian tahun harus dijalankan. Itu nggak perlu lagi gitu kan, ya, gitu. Nah, lepas dari soal fakta bahwa abolisi dan amnesti yang dilakukan Pak Prabowo itu menyalahi undang-undang Pak ya, Undang-Undang nomor 11 ya, Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 54, kan narasi yang berkembang ini kan hak prerogatif presiden, Ya, gitu ya, bahwa presiden punya hak prerogatif menurut narasi ini ya untuk ya, memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi gitu ya. Tapi kalau kita cek di pasal 14 kan tidak ada kata prerogatif Pak ya. betul. Jadi apa namanya, memang presiden punya hak untuk Memberi. memberikan tadi itu Ya, gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. ya, Nah, betul. sementara abolisi dan amnesti kan diatur khusus di dalam tadi itu ya, aturan tersendiri gitu Pak ya, Undang-undang darurat. undang-undang darurat itu. Ya, Nah, itu gimana Pak, menurut Pak Suhadi ini soal hak prerogatif ini? Kesannya kan seakan-akan terus presiden punya hak mutlak gitu ya, untuk melakukan ini abolisi dan amnesti, ya. eee padahal menurut Pak Suhadi tadi ini prosedur yang dilakukan menyalahi undang-undang gitu. Gimana Pak penjelasannya? Jadi gini, apa sih yang disebut hak prerogatif itu? Itu kan hak mutlak presiden. Oke. Kalau disebut dengan hak mutlak, itu nggak ada lagi embel-embel, minta persetujuan, ya kan, ada Oh, ya aturan-aturan, ya ya. dan lain sebagainya. Itu yang harus dipahami ya, berkaitan dengan masalah prerogatif, ya. Ya. Nah, terkait menyangkut Misalnya itu Pak ya, misalnya pengangkatan ya, menteri, nah itu reshuffle itu ya. betul ya, Itu resapel, prerogatif pengangkatan gitu ya. menteri, ya, itu hak prerogatifnya presiden. Ya. Tetapi dalam kaitan ini itu nggak ada penyebut dengan kata-kata hak prerogatif presiden, nggak ada ya. Baik di Undang-Undang Dasar 1945 ya yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Mhm. maupun juga Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1954. Nggak ada itu ya. Hmm. Semuanya mengatakan hanya memberikan hak ya, baik itu rehabilitasi, terus kemudian gerasi, amnesti maupun abolisi itu Ya, ya. Jadi nggak ada kata-kata ya dengan di UUD-nya dinyatakan presiden punya hak punya hak, itu untuk aja. memberikan tadi itu ya Iya, gerasi, amnesti, abolisi, iya, dan rehabilitasi gitu. rehabilitasi. Adapun tentang bagaimana hak itu dieksekusi oleh presiden itu terkait dengan abolisi dan amnesti itu ada aturan mainnya gitu Betul, Pak ya. iya. Jadi Karena ada aturan mainnya, itulah yang disebut bukan keistimewaan daripada hak presiden atau oke. hak mutlak Ya dari ya ya. presiden, Ya ya gitu ya. ya. Karena ada aturan-aturan itu. Ya. Ya kalau ngangkat menteri kan nggak ada aturan dalam konteks, oh ini undang-undangnya harus diikuti begini, Ya. menterinya harus begini, kan enggak. Ya, Mhm. itu hak presiden. Oh ini cocok kok saya jadi, dia Mhm. jadi menteri dan lain sebagainya. Jadi kepentingan-kepentingan yang menurut saya lebih eksklusifnya disebut subjektif itu yang kelihatannya lebih mengental kepada hak prerogatif presiden itu tadi, gitu. Oke, jadi ini mungkin salah kaprah ya bahwa seakan-akan itu prerogatif Ya, itu hak 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 presiden untuk memberikan
abolisi dan amnesti itu seakan-akan mutlak, padahal itu ada aturannya juga. Ada aturannya, gitu, Pak, ya. ya, Oke. gitu. Karena pemahaman orang selalu apa yang dilakukan oleh presiden kalau itu kesannya eksklusif itu udah disebut hak prerogatif presiden. Itu aja yang dilihat, ya. Tidak melihat pada kacamata yang lebih luas bahwa undang-undang seperti apa gitu. Nah, kalau disebut sebagai menyalahi hukum, Pak, ya, artinya melanggar Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 54 yang notabene merupakan turunan dari pasal Undang-Undang Dasar 45, itu implikasinya apa, Pak? Berarti ini bisa dianggap sebagai juga menyalahi Undang-Undang Dasar? Sepertinya seperti itu. Tapi ya menurut saya kan juga kita juga harus pahami dalam konteks ini, ya, karena ini wilayahnya wilayah politik, mungkin nanti harus ada gerakan-gerakan juga yang bersifat bagaimana gitu. Makanya saya dalam kaitan ini, ya, saya ingin coba mengusulkan kepada presiden untuk ditinjau kembali, ditinjau ulang, baik amnesti maupun abolisi ini. Karena kenapa? Karena tidak sejalan dengan undang-undang yang ada. Gitu. Itu semangat saya gitu kan. Dan tujuan ini bukannya mau membuat heboh dan lain sebagainya, bukan. Ini sebagai koreksi. Saya sebagai pendukung Pak Prabowo Gibran dalam kaitan ini, saya ingin memberikan wacana yang berbeda. Tidak semua relawan itu terus mengekor apa yang kebijakan pemerintah kita yeskan. Tidak. Tapi dalam konteks membangun, ya, memberikan suatu pemahaman yang positif. Jangan sampai juga nanti ini persoalan-persoalan akan terus bergulir seperti ini gitu kan. Karena kita lihat juga orang yang diberikan abolisi, ya, terutama Tom Lembong ini kan nabrak sana sini, hakim mau dilaporkan dan lain sebagainya, ya kan, karena dianggap melanggar hukum. Tapi kan ada yang bilang bahwa ini kan Presiden sudah berkonsultasi, sudah atas persetujuan DPR gitu. Jadi ini soal faktor ada persetujuan DPR ini bagaimana Pak Suhadi? Kan kalau seakan-akan kesannya kayak sudah disetujui sama DPR, jadi ya ini sah-sah saja dong Presiden melakukan amnesti dan abolisi dengan cara yang seperti sekarang ini gitu. Ya, oke. Kan yang namanya konsultasi itu kan minta persetujuan, ya kan? Minta persetujuan pada parameter apa? Pada parameter undang-undang yang memang harus dijalankan kan dalam kaitan ini, ya. Nah, berkaitan dengan menyangkut masalah ini ada persetujuan dan tidak ada persetujuan dari DPR, kan konteksnya sudah menyalahi ketentuan undang-undang gitu kan, ya. Nah, kalau DPR udah menyetujui kemudian menjadi sah dan lain sebagainya, ya gak ada masalah. Yang saya sikapi adalah ya pemberiannya itu sudah telat, ya, sudah tidak sesuai dengan pakem yang diatur dalam undang-undang. Itu yang kita sikapi dalam gitu kan. kasus abolisi telat. Telat. Ya, dalam kasus amnesti belum waktunya. Belum waktunya. Harusnya inkrah dulu gitu kan. Gitu, ya. Gitu. Karena gini, saya juga mau sampaikan ya, karena sesuai juga yang saya sampaikan di El Sinta. Apa sih waktu itu saya juga bicara bahwa amnesti dengan grasi itu hampir mendekati kesamaan, ya. Amnesti itu menghapuskan proses hukum berkaitan dengan tindak pidana yang sudah dihukum, misalnya dihukum 4 tahun, ya 4 tahun itu harus dijalankan. Gitu ya, inkrah, bukan, masa hukumannya ini yang kita bahas masalah hukuman. Karena di grasi, ya, itu misalnya hukuman 10 tahun, ya. Presiden boleh mengambil tidak 10 tahun, tapi 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Beda dengan amnesti. Amnesti itu membebaskan semuanya. Jadi hukuman yang sekian lamanya, 4 tahun, 5 tahun, nggak perlu dijalankan lagi. Itu perbedaannya di situ aja. Gitu. Dan grasi itu sudah ada undang-undangnya tersendiri. Tapi abolisi masih menggunakan undang-undang nomor 11 54. Itu aja. Ya. Nah, terus ini Pak, ini kan agak aneh ya bahwa Presiden mengambil keputusan terkait abolisi dan amnesti yang ternyata bertabrakan dengan menyalahi undang-undang yang ada gitu ya Pak. Itu kenapa itu terjadi menurut Pak Suhadi? Nah, ini yang juga saya juga agak sedikit bertanya ya, kok bisa ya? Kan banyak ahli di situ itu ya. Makanya, kan banyak orang-orang hebat di sana gitu kan. Pak Yusril sendiri kan pada saat
konferensi pers berkaitan dengan pemberian abolisi dan amnesti di Kompas TV yang saya pegang ya, itu kan jelas juga dia menggunakan parameter Undang-Undang Nomor 11 54. Itu jelas sekali kok ya. Selain Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 14 ayat 2, dia juga menyebutkan kepada turunannya tadi gitu. Harusnya dari konteks ini ya kan Pak Yusril seorang profesor, masa sampai lengah seperti itu gitu kan. Itu aja yang saya lihat. Ya, ya. Nah, kalau sekarang ini kan sudah terlanjur Pak, udah kejadian lah ya. Ya. Jadi abolisi terhadap Tom Lembong sudah diputuskan, padahal harusnya itu udah telat gitu kan. Prosesnya itu harusnya Presiden melakukannya itu saat masih tahap penuntutan gitu Ya, Pak ya. betul. Sementara amnesti terhadap Hasto itu juga sudah diputuskan oleh Pak Prabowo, tetapi sebenarnya ini masih belum inkrah Ya. gitu. Jadi ini, nah tapi kan sudah kejadian nih Pak. Terus what is to be done? Apa yang harus dilakukan Pak? Pak Soehadi kan sudah melayangkan surat ya, atau sedang membuat surat untuk meninjau ulang gitu ya, surat permohonan kepada Pak Prabowo untuk meninjau ulang gitu betul. Pak. Bisa dijelaskan nggak Pak? Jadi begini, tadi sebelumnya saya sudah katakan, saya di pendukung Pak Prabowo Gibran. Ya. Jangan juga dipresentasikan ini saya sebagai orang yang tidak setuju atau katakanlah orang yang menjadi oposisi, bukan ya. Saya hanya mengingatkan aja ya. Mungkin ya langkah-langkah yang paling elegan yang harus saya lakukan sebagai seorang relawan ya, saya harus bersurat. Saya meminta tolong ditinjau kembali ya tentang masalah abolisi, terutama abolisi lah, karena saya lihat kan kalau Hasto nggak begitu terlalu kontra di dalam persoalan ini, karena ini yang satu ini saya lihat gerah ya, hakim mau dilaporkan dan sebagainya gitu kan. Saya mau minta ditinjau lagi ya. Tapi kan sebenarnya dua-duanya bermasalah Pak. Bermasalah. Tapi ya enggak lah, yang satu kita anggap itu masih dalam keadaan yang memang itu bisa diterima gitu kan. Ya kalau nanti dia juga terus teriak-teriak ya kita minta dua-duanya juga ditinjau ulang. Karena kan tujuan Pak Prabowo memberikan ini sebagai kepala negara itu kan supaya semuanya kondusif. Ya kan? Sekarang kan malah terbangun lagi isu-isu yang hakimnya mau dilaporkan dan lain sebagainya. Kan kesian dong orang yang mengadili. Nggak bisa disalahkan kok hakim yang udah melakukan itu. Karena kenapa ya? Jangan melihat para parameter hakim dalam konteks ini. Perkara itu bersumber dari kejaksaan kok. Ya, kaitan dengan masalah kasusnya Hasto. Itu kan dari KPK. Penyidik KPK ya kan. Oh ya, yang Tom Lembong itu kan dari kejaksaan. Ya, jaksa tadi yang memproses kasus ini ya. Karena jaksa mempunyai kewenangan berkaitan dengan masalah undang-undang tipikor. Dia bisa menjalankan itu ya. Terus kemudian jaksa mengadakan penyidikan ya, kemudian juga mengadakan dakwaan, mengadakan terus tuntutan, dan hakim memutus dari semua proses itu. Jadi kok salah, yang disalahkan hakimnya gitu loh, ya kan? Ini kan nggak benar, karena ini merupakan rangkaian antara yang satu dengan yang lainnya. Ini kan menjadi satu kesatuan. Kok cuma hakim yang diserang? Jujur saya nggak setuju. Ya, karena hakim sudah bekerja, hakim sudah sesuai dengan parameter kerja hakim, ya. Juga kita himbau, ya jangan sampai juga ini menjadi presiden yang nggak baik. Karena kalau nanti hakim-hakim ini dijatuhkan hukuman atau diberikan sanksi, aduh, kita nggak tahu ke depan mau bagaimana ini penegakan hukum, gitu loh. Dan juga ini Pak, saya jadi teringat soal kan kalau kita menganut trias politika itu kan legislatif, eksekutif, yudikatif itu kan harus ada separation of power lah ya gitu ya. Nah kan tadi Pak Soehadi bilang bahwa abolisi itu baru Presiden menghapuskan penuntutan itu masih di ranah kejaksaan, gitu Pak ya. Itu dan kejaksaan ini eksekutif, ya, gitu betul. Pak ya. Nah, ketika sudah masuk ke pengadilan dan sudah ada putusan, apalagi sudah banding, itu kan berarti sudah ranah yudikatif, gitu ya. Sehingga yang terjadi sekarang justru malah ada intervensi eksekutif kepada yudikatif. Itu pada kasus Tom Lembong. Pada kasus Hasto harusnya kan ingkrah dulu. Kalau ingkrah kan berarti yudikatif sudah selesai, gitu Pak ya. Baru setelah itu menjadi ranahnya presiden lagi, untuk gitu, untuk mengampuni, gitu ya. Nah,
Tapi yang terjadi juga ada karena ini belum inkrah, jadi yang terjadi kan ini masih ranah yudikatif, gitu Betul. Pak ya. Jadi ini juga kasusnya sama ini, intervensi eksekutif kepada yudikatif, gitu Pak ya. Ya. Jadi ini juga dari perspektif trias politika ini juga bermasalah, Ya. gitu Pak ya. Baik, saya jelaskan ya. Ya. Jadi begini, kalau kita lihat dari trias politika, itu kan kekuasaan pemerintah itu dibagi kekuasaan negara itu dibagi 3, ya. Badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya. Kita katakanlah legislatif kita nggak permasalahkan karena domainnya yang kita lihat hanya 2 di sini. Eksekutif dan yudikatif. Yudikatif itu adalah lembaga hukum, lembaga peradilan, lembaganya Mahkamah Agung, ya. Apa sih dia di situ? Yang namanya lembaga yudikatif itu membawahi hakim-hakim di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan Mahkamah Agung. Itu wilayah kerja yudikatif. Dan dia biasanya disebut dengan badan yang mengadili atau yang memeriksa suatu perkara-perkara yang bergulir kepada peradilan, ya, itu badan peradilan. Ya. Nah, kalau kita melihat pada parameter ini, kita terus kemudian juga membandingkan kerja-kerja eksekutif, yaitu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang sebetulnya itu tidak boleh mencampuri kewenangan atau regulasi daripada Mahkamah Agung atau badan yudikatif. Ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, saya melihat parameternya di Undang-Undang 1154. Undang-Undang 1154, ya, baik di pasal 1, ya, maupun di pasal 4, ya. Karena undang-undangnya memang cuma 5 pasal, ya. Jadi nggak repot-repot kita menginikan pasal-pasal itu. Kita melihat, ya, di situ dikatakan telah melakukan tindak pidana, ya, baik dalam perkara amnesti, ya, maupun juga abolisi. Tetapi dalam perkara abolisi di pasal 4-nya itu jelas, ya, dikatakan bahwa abolisi itu diberikan pada saat penuntutan, ya. Artinya kalau kita melihat kerangka ini dari 2 pasal tadi, undang-undang menegaskan bahwa antara kepentingan yudikatif dan kepentingan eksekutif dalam pemberian abolisi dan amnesti ini nggak boleh bertabrakan. Karena kalau dikatakan telah melakukan tindak pidana, berarti kan semua sudah inkrah, ya. Artinya perkara sudah dalam bahasa hukumnya inkrah panbuis, artinya telah berkekuatan hukum, ya. Kan itu yang boleh diambil. Karena kenapa? Kan udah nggak ada wilayah-wilayah lain, misalnya banding, kasasi, PK, dan lain sebagainya, gitu kan. Ya, itulah yang boleh diambil. Nah, kalau itu kan memang udah menjadi wilayahnya eksekutif, ya. Itu semangatnya seperti itu. Nah, kenapa juga tadi udah dikatakan bahwa boleh diambil abolisi pada saat penuntutan. Kenapa dikatakan sebagai pada saat penuntutan? Karena jaksa atau jaksa agung, kejaksaan dalam konteks ini itu kan masih ada di wilayahnya eksekutif, bukannya di wilayahnya yudikatif, gitu kan. Karena hak penuntutan itu kan hak jaksa, gitu ya. Jadi dua-dua dalam kasus ini kalau kita melihat pada parameter hukumnya, ya, itu ada semangat dalam undang-undang darurat tidak boleh bersentuhan kepada peran-peran masing-masing tugas daripada lembaga-lembaga tersebut antara yudikatif dan eksekutif. Gitu. Jadi tidak boleh ada campur tangan, gitu. Nggak boleh campur tangan. Gitu. Karena kalau campur tangan jadi intervensi bentuknya. Kan? Makanya kalau ranahnya masih penuntutan kan itu masih wilayahnya jaksa agung, kejaksaan, betul. Gitu ya, yang notabene bagian dari eksekutif. Bagian daripada apa eksekutif. Pak itu istilahnya P21 ya Pak? P21. Ya, perkara itu lengkap. Perkara itu udah tahap 2 dan udah dinyatakan lengkap dan akan diajukan ke pengadilan. Nah, itu gitu. saat itu pada bisa saat itu dilakukan abolisi. Betul, gitu, Pak, ya. Jangan salah juga. Nanti saya diprotes banyak teman-teman nih. Kan penuntutan itu bisa jadi 2 kali, ya kan? Karena pada saat proses persidangan, selesai persidangan, kan jaksa melakukan penuntutan dulu. Iya kan? Dituntut dulu. Ya kan? Misalnya kemarin Tom Lembong dituntut sekian tahun, baru nanti putusannya berapa tahun, gitu kan? Ya. Ini bukan itu yang dimaksudkan. Tuntutan di sini adalah tuntutan menyangkut masalah perkara sudah dinyatakan
P21 itu. Oke. Ini perbedaannya di situ. Iya, iya. Makanya Karena kalau udah masuk kepada penuntutan di sana itu kan udah wilayah pengadilan lagi. Jadi kan nggak sinkron dong dengan isi daripada semangat undang-undang itu. Ya, makanya Ya. presiden sebagai kepala eksekutif berhak melakukan pembatalan, Pembatalan penghapusan berkaitan proses dengan penuntutan tadi. penuntutan itu, Iya. karena ini masih ranah eksekutif Masih gitu Pak ranah ya. eksekutif. Sementara Betul. ini yang abolisi Pak ya. Betul. Sementara kalau amnesti harusnya ranah yudikatif beres dulu. Beres dulu. Gitu Pak ya, inkrah dulu. Iya. Ya, baru kemudian itu menjadi diambil ranahnya alih kewenangan eksekutif penahanannya lagi. tadi, masa Ya, tahanannya itu diambil alih gitu. Dengan cara dibebaskan atau diapakan. Ya itu Ya. pengampunan gitu ya. Pengampunan, ya. Tanpa menafikan fakta bahwa orang ini masih ada bersalah. Bukan menafikan bahwa hukuman yang sudah dijatuhkan misalnya sekian tahun, 3,6 tahun misalnya, ya itu tetap melekat. Tapi masa tahanannya itu gitu yang ya. dihilangkan tuh masa tahanannya, bukannya menghapuskan orang itu, wah dihapuskan hukumannya, enggak gitu kan, gitu loh. Ya. Makanya ya di dalam abolisi ya itu dikatakan menghapuskan, ya. Karena kenapa dikatakan menghapuskan? Kan nggak jadi ke persidangan. Ya kan? Nah dari sini aja menjadi rancu kalau kita melihat seperti ini. Sudah ada hukuman loh di situ kan? Iya kan? Sedangkan tujuan presiden ya kan itu menghapuskan hukuman. Ya. Sementara kalau amnesti itu harusnya udah beres dulu. Baru presiden bisa masuk ke situ gitu ya. Amnesti bisa masuk. Oke Pak, ini sebagai closing remark-nya Pak. Ini jadi gimana nih ke depannya ini gimana Pak dengan konteks kan tujuan Pak Prabowo kan baik ya untuk persatuan apa gitu. Tapi kan tadi ada masalah dengan soal bahwa ini nggak sesuai dengan aturan gitu ya. Itu gimana jadinya Pak? Barangkali ini harus menjadi tonggak sikap kehati-hatian seorang kepala negara gitu. Jadi sebelum diambil hal-hal yang sifatnya memang membawa dampak kepada masyarakat, itu tentunya juga harus betul-betul didiskusikan, betul-betul dirapatkan, betul-betul dikaji dengan baik ya, betul-betul ini tepat nggak diberikannya itu kan. Kalau nggak tepat jangan ya. Jadi kita juga bukan mau menyalahkan dan lain sebagainya sekali lagi ya, tetapi kita mengkritisi jangan sampai ini terulang lagi gitu kan. Ya. Karena per hari ini pun ya yang diharapkan oleh Pak Prabowo ya sebagai kepala negara itu juga kan nggak selesai juga. Karena tiap hari itu Tom Lembong teriak-teriak hakimnya salah dan lain sebagainya. Memposisikan diri sebagai saya bilang salahnya di mana? Saya bilang orang dia udah mengadili kok. Dan kamu kan nggak melihat pada dimensi kerja yang dilakukan oleh Tom Lembong. Itu wilayahnya adalah wilayah diskresi yang diatur dalam undang-undang pemerintahan. Undang-undang administrasi Pak ya. Iya, undang-undang administrasi pemerintahan. Nah itu andaikan misalnya Pak Prabowo tetap pengen katakan aja membatalkan kasus Tom Lembong dan Hasto, harusnya seperti apa Pak? Jadi harusnya itu kan kalau prosedur amnesti dan abolisi ini ternyata bermasalah, harusnya Pak Prabowo bagaimana? Menurut Pak Suhadi? Jadi memang parameter untuk membatalkan ini belum ada aturannya. Ya, nggak ada aturannya gitu kan ya. Barangkali ini akan tetap mengikat dan berjalan sebagaimana yang sudah terjadi. Makanya saya nanti akan membuat terobosan ya, di mana saya akan meminta kepada presiden untuk meninjau ulang. Kita sayang kan sama dia. Kan gitu kan? Ya. Dan ini jangan sampai terulang di kemudian hari hal-hal yang sama gitu ya. Cukup yang ini saja itu. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya dan ini saya kira penting lah ya untuk kita juga memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah gitu ya, karena ini kan sesuatu yang menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Hidup orang banyak dan soal hukum Pak, soal hukum juga ini serius gitu. Oke, terima kasih Pak Suhadi, pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Makasih.